warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah di kesempatan siang ini kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali melalui udara di frekuensi 105.3 Cahaya FM, Cahaya Mencahaya Kehidupan, dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Sahabat semua, alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatannya kepada kita, memberikan umurnya kepada kita, waktu luang dan yang lain sebagainya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu kenikmatan tersebut. Yang hanya bisa kita lakukan adalah terus bersyukur ya, dengan terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan juga di kesempatan hari ini adalah hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat berharga ya, yang harus kita gunakan untuk menambah ibadah kita, menambah pahala kita, untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak lupa juga kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga ajal menjemput kita, amin. Sahabat semua, di kesempatan siang ini, tepatnya di hari Ahad ya, tanggal 3 Mei 2020, dan tepatnya di tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya di jam 1 siang. Insya Allah kita akan bersama 1 jam ke depan sampai dengan jam 2 dalam acara talkshow interaktif ya, bersama Ustadz Rahmat Bekam. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya di hari Ahad ini untuk memberikan ya pengetahuannya kepada kita seputar kesehatan ya, supaya kita semuanya tetap bisa menjalani hari demi hari kita ya, dengan ilmu kesehatan yang kita dapatkan di kesempatan siang ini, insya Allah, supaya kesehatan kita tetap bisa terkontrol gitu ya. Juga dikarenakan di bulan ini juga masih kita dihantui mungkin ya dengan virus pandemi virus corona masih merajalela di Indonesia khususnya, seperti itu. Nah sahabat semua, nah ini di kesempatan siang ini akan dibahas ya seputar dengan kesehatan dan juga akan dikaitkan dengan virus. Insyaallah Ustaz Rahmat Bekam ya akan menyampaikannya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, tepatnya di studio Radio Cahaya FM. Mungkin saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didin, gimana Ustaz kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gimana Ustaz, puasanya lancar Ustaz? Saumnya alhamdulillah lancar, insyaallah berkah ya. Ya, amin. Nah sahabat semua, beliau adalah ketua Yayasan Herbal Holistik ya di Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Nagrak, seperti itu ya. Nah beliau akan menyampaikan materi kepada kita semuanya terkait dengan puasa dan daya tahan tubuh hadapi virus. Nah ini soal talkshow interaktif Tibun Nabawi ini akan disampaikan ya, materi terkait dengan puasa dan daya tahan tubuh hadapi virus. Nah sahabat semua yang sedang mendengarkan, silahkan untuk mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya ya, saudaranya yang lainnya, supaya bisa sama-sama mengambil manfaatnya di kesempatan siang ini ya. Dan kita juga dianjurkan oleh pemerintah gitu ya untuk tetap di rumah saja ya, supaya memutus ya rantai virus corona ini di rumah saja. Mudah-mudahan rezeki insyaallah ya ada terus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini terkait dengan puasa dan daya tahan tubuh hadapi virus. Setelah kita mendengarkan pemaparannya, sahabat juga bisa bertanya melalui telepon ataupun SMS ya, WhatsApp. Nah ke nomor 0816228904 melalui SMS dan WhatsAppnya itu 0816228904. Kemudian teleponnya 0811 11 77 035 0811 11 77 035 melalui teleponnya.
Kita langsung nih terkait dengan puasa dan daya tahan tubuh hadapi virus. Nah, silakan Ustaz, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya, qudrat iradatnya kita bisa bermusafahah, bersilah ukhuwah. Walaupun saat ini kita lebih banyak bersilah ukhuwah di sosmed ya, Ustaz Didin ya. Di sosmed dikarenakan kita terbatasi kondisi oleh keadaan wabah virus corona saat ini. Qadarullah waktu itu anak pertengahan Maret sepulang dari Kuala Lumpur mau siaran, tapi saat itu kata Ustaz Didin lockdown dulu ya. Ternyata lockdownnya cukup panjang ya, qadarullah. Padahal request dari beberapa pemirsa untuk live siaran cukup banyak ya, Masya Allah. Dan semoga ini mengobati pertama kerinduan Anda terhadap para pemirsa ya, Insya Allah, dimanapun berada, dalam dan luar negeri ya. Yang keduanya semoga ini pun menjadi jembatan sila ukhuwah, menyambung ilmu tibbun nabawi. Dan semoga pula nanti pada kali ini kajian tentang tibbun nabawi yang membahas mobil khusus tentang saum, imunitas tubuh ya, dan bagaimana korelasinya dengan menghadapi wabah virus COVID-19 ini ya, memberikan pencerahan, memberikan solusi ya, dan sekaligus memberikan manfaat bagi umat semuanya, insya Allah. Baik Ustaz Didin, pada hari ini yang akan dibahas adalah lebih fokus pertama, apa secara umum manfaat dari saum ya, dari puasa. Ternyata sejarah puasa ini Ustaz Didin, ini adalah sejarah yang sudah cukup panjang ya, sudah cukup panjang. Ini kalau disebut ini sudah ribuan tahun, ternyata ribuan tahun sudah ada pembahasan tentang puasa. Jadi cukup banyak literatur. Cuma tentu puasanya berbeda kan. Puasanya berbeda dengan puasa secara definisi syara seperti saat ini ya. Dan kalaupun diperhatikan, ternyata bahwa puasa ini bukan hanya melulu masalah muslim atau manusia. Ternyata hewan pun ada puasanya. Antum pernah lihat ya, bagaimana kupu-kupu berawal dari apa dulu? Kepompong. Ulat kepompong, nah saat kepompong itu puasa. Terus tak lama kemudian setelah itu menetas ya, menjadi kupu-kupu. Masya Allah. Yang kemudian ada lagi yang puasa. Misalnya ayam mengerami, kemudian ular ya. Nah seperti itu ya. Ternyata itu pun ada fase puasanya. Bahkan menurut penelitian ternyata ada juga puasa para hewan-hewan karnivora. Jadi kalau pernah pernah ngobrol dengan beberapa petugas di Taman Safari, petugas di Taman Nasional, ada kalanya harimau ya. Harimau, kemudian cheetah, puma, jaguar ya, atau macan tutul itu mengalami fase puasa. Beberapa hari atau beberapa minggu tidak puasa. Bahkan yang uniknya, jadi pernah ditemukan hewan-hewan karnivora tersebut ternyata pas buka itu makan apa namanya teh? Makan rumput ternyata berbukanya. Jadi bukan makan daging seperti itu. Masya Allah. Nah ini kenapa ya puasa ini dijadikan sebagai suatu peradaban manusia, kebiasaan, bi'ah, habit ya. Ternyata ada beberapa manfaat yang diperoleh. Nih, jadi para pemirsa secara umum, jadi puasa itu bermanfaat sebagaimana ya, ada hadis marfu, ini hadis marfu ya. As-saumu asihah. Jadi saum itu adalah sehat ya. Seperti itu. Yang pertama dari beberapa penelitian ya, yang ini bersumber dari para ilmuwan dan cendekiawan masa lalu seperti Socrates, Plato, Pythagoras, dan Galen, melakukan puasa untuk